Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Salah seorang muridnya Aisyah, Abdullah bin Syakir, bertanya kepada Aisyah, kapan sholat malamnya Rasul? Maklum dia generasi tabi'in, tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menjawab, fi kulli lailah, setiap malamnya, karena salat malam itu wajib bagi pribadi Rasul, sunnah bagi umatnya. Rasul sendiri yang dawuh, innallaha zadani bi salat, Allah memberi tambahan saya kewajiban sholat, yaitu sholat malam. Sehingga walaupun Rasul dalam kondisi mungkin, dalam kondisi bepergian karena perang, tetap setiap malamnya Rasul wajib melaksanakan sholat malam. Kata Aisyah, kadang Rasul melaksanakan di awal malam, kadang Rasul melaksanakannya di tengah malam, dan kadang Rasul melaksanakannya di akhir malam. Allahu Akbar. Yang membuat urusan ini mudah. Yang mampu melaksanakan di awal malam, silakan. Afdal. Sudah ada contoh dari Rasul. Yang merasa nikmat mengerjakan di tengah malam, silakan. Afdal. Sudah ada contoh dari Rasul. Apa yang dicontohkan Rasul jelas yang afdal bagi umatnya. Dan yang merasa nikmat menjalani di akhir malam juga afdal. Sudah ada tuntunan dari Rasul. Sehingga kalau kita hidup zaman Rasul, para sahabat itu salat malamnya ada 3 tahap. Ada yang di awal malam, khususnya kader-kader kecil yang diwasiati oleh Rasul untuk melaksanakan salat malam sebelum tidur. Wabil khusus yang namanya teman-teman yang tidak mampu bangun di tengah malam agar melaksanakan sholat malamnya sebelum tidur. Setelah itu ada tugas tambahan mudzakarah, karena kehidupan sahabat-sahabat kecil ini sinwa, bagaikan pinang dibelah 2. Sif untuk mendampingi Rasul. Paginya Abu Ayyub Al-Ansari, siangnya gantian Uqbah bin Amir Al-Juhani. Maka ketika keduanya setelah salat malam, hadis yang diterima oleh Abu Ayyub disampaikan kepada teman karibnya Uqbah bin Amir, dan begitu sebaliknya. Abu Bakar dan teman-temannya keajakannya itu di tengah malam. Saya yakin dapat SMS dari putrinya Aisyah. Sering Rasul menjalaninya itu justru di tengah malam. Sampai Rasul memberi nasihat, laksanakan sholat malam wan nasu niyam, saat manusia terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau pantas memasuki surga dengan penuh kedamaian.
Bahkan Rasulullah yang dahulu yang zilu Rabbuna ila sana'i dunya fi qa'ri kulli lail. Allah turun ke langit bumi yang terdekat, Baitul Izzah, menawarkan 3 hal min mustaghfirin. Ada tidak tengah malam ini hambaku yang mohon ampunan, aku ampuni. Wa hal min mustaghfirin, ada tidak yang bertaubat, aku terima. Wa hal min sa'ilin, ada tidak yang minta-minta, fa'utiya ilaihi, aku berikan Allah. Sumaroja, kembali ke singgasananya di alam aras Allah. Berbeda dengan Abu Bakar dan kawan-kawan, Umar dan kawan-kawannya, termasuk ajudannya Nabi Abdurrahman bin Abdul Qahri. Istiqomahnya bukan di awal malam, bukan di tengah malam, tetapi di akhir malam. Punya tugas siskamling terlebih dahulu. Setelah melihat kondisi aman, baru melaksanakan sholat malam. Allah. Ijma ulama durasinya sangat luas, mulai dari ba'da isya sampai nanti berakhir datangnya waktu subuh, yang di dalam Al-Quran dinamakan sholat tahajud. Faminal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, nafilah tambahan, wajib bagi Rasul, sunnah bagi umatnya. Minal laili, sebagian malam, sebagian yang awal malam boleh, sebagian yang tengah malam boleh, sebagian yang akhir malam boleh. Kenapa ada istilah tahajud itu dikerjakan setelah tidur? Andaikan kita sholat isya seperti ini, terus tidur 1 jam atau setengah jam, terus sholat malam, namanya sholat apa? Dinamakan sholat malam, wong sudah tidur. Dinamakan sholat tahajud, wong di awal malam, bingung lagi. Itu adalah salah satu penamaan di dalam sholat malam. Maka sebenarnya yang akan kita lakukan sebentar lagi ini, hakikatnya adalah sholat tahajud. Maka sungguh aneh kalau nanti ada pertanyaan, Ustaz, habis sholat tarawih boleh tidak sholat tahajud? Nah yang Anda lakukan tadi itu sholat apa? Memang Rasul pernah ngasih contoh, di awal malam sholat malam, di tengah malam sholat tahajud. Enggaklah, sudah melaksanakan sholat tahajud. Kalau sudah ditutup dan itu meyakini batas, sudah tidak ada lagi sholat malam, tidak ada lagi sholat tahajud. Sholat apa? Silakan sholat sunnah mutlak, tidak dilarang kapanpun, asal bukan dalam waktu yang terlarang. Jumlah rakaatnya pun bebas, mau 200 rakaat boleh, 400 rakaat boleh, karena bukan sholat malam, tidak perlu ditutup sholat witir lagi. Karena sholat witir itu fungsinya adalah menutup sholat malam. Sholat sunnah mutlak wujudnya mungkin sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, atau sholat sunnah mutlak yang lain. Tidak ada masalah. Niatnya ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kalah pahalanya kita melaksanakan iktikaf, karena hakikat iktikaf nilainya sama dengan sholat. Sehingga mudah-mudahan berbagai pertanyaan di media sosial yang membingungkan itu bisa terjawab, kecuali kalau ada di antara kita, Ustaz, 11 ini bukan batas, boleh lebih dari, oh kalau memang begitu hilangkan dulu witirnya,
kemudian lanjutkan sholat malamnya. Jangan lupa nanti di akhir dengan sholat witir. Itu bagi yang punya keyakinan sholat malam itu tidak harus 11 rakaat, tapi boleh berapapun jumlahnya, merasa tidak ada batasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara seperti itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasul dalam riwayat Ibnu Abbas. Awal malam Rasul tidak bepergian, sebelum berpergian sholat malam dulu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jumlahnya 4 rakaat, lalu ditutup dengan witir. Sampai di tempat tujuan masih ada sisa malam, maka witirnya dihilangkan dengan sholat 1 rakaat, kemudian beliau melanjutkan 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, kemudian mengakhiri dengan sholat witir. Itulah sebabnya saya temukan 4 sahabat yang menceritakan Rasul sholat malamnya 11 rakaat. Aisyah sebagai istrinya Rasul, Ibnu Abbas yang tadi mendampingi bepergian Rasul, termasuk pernah sholat di rumah bibinya Maimunah namanya, dan Maimunah salah satu istrinya Rasul. Yang ketiga Anas bin Malik sebagai khodamnya Rasulullah yang selalu memperhatikan unggah-ungguh salatnya Rasul. Dan yang keempat Zaid bin Khalid al-Juhani juga meriwayatkan 11 rakaat. Bahkan cerita Aisyah, ketika Rasul sudah mulai tua, sholatnya tidak 11 lagi, sholat malamnya hanya 6 rakaat, witirnya 3 rakaat, jumlahnya tinggal 9. Ketika tua kemudian membesar perutnya, itu bodinya besar, gemuk. Kata Aisyah, kebanyakan sholatnya Rasul melaksanakannya dengan duduk, jumlahnya pun tidak sampai 6 rakaat, 4 rakaat ditambah witir 3 rakaat, jumlahnya menjadi hanya 7 rakaat. Itu sebabnya Aisyah ngotot, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kalaulah ditemukan di Sahih Muslim, dihitung dari Aisyah 13 rakaat, Aisyah sendiri yang menjelaskan yang 2 rakaat itu adalah salat Rakaatul Fajri, 2 rakaat fajarnya, sehingga totalnya menjadi 13 rakaat. Itulah kira-kira jawaban untuk kesulitan di media sosial. Boleh enggak sholat tahajud setelah sholat apa? Tarawih. Hakikat sholat tarawih adalah sholat tahajud, qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholatul lail, atau sholat witir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberi jawaban untuk kita semua agar tidak bingung menghadapi berbagai kesulitan. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.